bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh merenungkan tentang Engkau yang adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa yang terus melakukan yang terbaik, Bapa yang terus bekerja untuk pemulihan, untuk kebangkitan, untuk hidup kami jadi indah, jadi mulia, menjadi kemuliaan bagi Engkau, tetapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Kami datang dengan keadaan kami masing-masing, tetapi kami percaya kami adalah orang-orang saat kami datang kepada Engkau, kami mendapatkan kemenangan hanya karena kami memiliki Engkau, hanya karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Sebab itu Tuhan mau menyatakan suaranya bagi setiap kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengarkan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali semua umat Tuhan. Oke, baik. Shalom semuanya. Oke, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab kita ada di rumah Tuhan, kita ada dalam bukan hanya gedung gereja, tetapi kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari apapun dalam kehidupan kita, saudara. Oke, baik. Hari ini semua kita, mari saya mengajak untuk kita bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kehidupan di dalam tekanan, saudara. Siapa yang tidak pernah mengalami apa yang namanya tekanan, saudara? Tekanan berarti keadaan yang menyebabkan kita ini mengalami yang namanya stres atau kesulitan dalam kehidupan kita, saudara. Ada orang berkata bahwa oh tidak, saya masih bisa menanggung semuanya, bisa mengatasi semuanya. Ya oke. Tetapi kalau saudara mau jujur atau kita mau jujur dalam kehidupan kita, berapa banyak dari kehidupan kita yang walaupun kita sudah menjadi orang percaya pun, saya bisa berkata tetap saja kita mengalami yang namanya kesulitan, saudara. Mungkin saudara masih bertanya, apa sih kesulitan? Kesulitan adalah sesuatu yang diperhadapkan dalam kehidupan saudara, yang saya berkata bahwa ini melebihi kemampuan saudara. Jelas Alkitab berkata, kalau dia berkata bahwa mungkin ada yang mengimani bahwa pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang Tuhan berikan tidak pernah melebihi kemampuan kita, saudara. Tetapi kalau kita mau jujur, realitanya adalah ada masa-masa, ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan di mana kita merasa bahwa saya nggak bisa menyelesaikan ini, saya tidak bisa mengatasi ini, saudara. Jadi semua kita memiliki kesulitan-kesulitan masing-masing, saudara. Ada satu sumber yang saya kutip, saudara. Beberapa tekanan yang bisa dialami oleh orang-orang, saudara. Tekanan-tekanan ini berbagai macam, saudara. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa semua, walaupun mungkin tidak semua yang saya katakan ini dialami oleh saudara, tetapi paling tidak tekanan-tekanan ini adalah tekanan-tekanan yang setiap saat ada diperhadapkan kepada kita, saudara. Kalau kita mau jujur dalam hidup kita, saudara, ada hal yang terjadi yang bagi beberapa orang, saudara, tidak bisa lagi mengatasinya, saudara. Dan akhirnya bukan hanya berpengaruh kepada emosi mereka, saudara, tetapi beberapa tekanan membuat beberapa orang menjadi stres, saudara. Sudah sampai kepada fisik, saudara, bukan lagi kepada tekanan secara emosi.
Sehingga bagi beberapa orang akhirnya memunculkan respon-respon yang salah, saudara. Bagi orang-orang luar ya, bagi orang-orang yang belum percaya, dengan respon-respon yang salah, dengan tekanan-tekanan ya, tidak mungkin kita masih bisa masih bisa kompromi, saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, tekanan membuat kita berdosa. Ini masalahnya, saudara. Tekanan membuat kita makin tidak bisa mengontrol emosi kita, sampai tidak bisa mengontrol kata-kata kita, saudara. Sehingga berapa banyak dari kita, saudara, karena tekanan yang begitu bertubi-tubi datang, saudara. Bukan masalah membuat kita makin berubah hidup kita, tetapi orang-orang di luar sana bisa melihat bahwa hidup kita ini tidak benar, saudara. Karena dengan sikap yang, respon yang kita miliki, termasuk juga kata-kata yang kita keluarkan, saudara, menyakiti hidup orang lain. Sebab itu bersama-sama hari ini kita akan menjawab ini, saudara. Sehingga apa yang kita rindukan, saudara, tekanan bisa membawa perubahan dalam hidup kita. Tekanan bisa memulihkan hidup kita. Atau dalam bahasa yang lain saya berkata bahwa tekanan bisa memunculkan karakter kita yang asli, yang sudah tinggal dalam Kristus, yang pasti, saudara. Tekanan akhirnya mengkonfirmasi. Tekanan ini hanya pada akhirnya hanya ingin memunculkan karakter Kristus dalam hidup kita, bukan kehidupan kita yang lama, saudara. Sehingga tekanan yang kita alami pada akhirnya bukan hanya memuliakan nama Yesus, tetapi akhirnya bisa memberikan atau bisa menjadi berkat, jadi inspirasi bagi orang-orang yang lain, sehingga orang-orang lain juga boleh datang kepada Tuhan karena apa yang berubah dalam hidup kita. Yang mau katakan amin, saudara. Yang mau mengalami bahwa tekanan membuat semua yang terbaik dalam hidupan kita ini boleh dikeluarkan, atau karakter-karakter yang baik, kehidupan yang bisa jadi berkat buat orang lain bisa dimunculkan, saudara. Salah satu sumber saya mengutip, saudara, bahwa ada beberapa tekanan yang bisa dialami, saudara. Sesuatu yang pada akhirnya membuat kita menjadi sulit hidup kita, saudara. Kita merasa bahwa apa yang kita alami ini melebihi kemampuan kita, saudara. Yang pertama mungkin itu berbicara tentang tekanan yang namanya tekanan pekerjaan, kalau saya bisa katakan hari ini. Jadi tekanan pekerjaan ini mungkin bisa berupa ada tuntutan-tuntutan pekerjaan, saudara. Beberapa dari saudara-saudara, karena saudara mungkin bekerja dengan orang, ada tuntutan-tuntutan pekerjaan yang saudara harus selesaikan. Bagi beberapa orang, tuntutan-tuntutan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang menantang bagi mereka. Ini membuat saya lebih aktif, membuat saya lebih bisa mengeluarkan kemampuan saya. Tapi bagi beberapa orang, pekerjaan atau tuntutan dalam pekerjaan, target-target di dalam yang diberikan kepada kita, yang dibebankan bagi kita, menjadi suatu tekanan yang berat, saudara. Yang sebetulnya kita berharap bahwa kita harus bisa berespon positif terhadap tekanan pekerjaan itu. Tapi bagi beberapa orang, mereka akhirnya menjadi sulit untuk bisa berada dalam keadaan yang tenang saat mereka mengalami tuntutan pekerjaan, tuntutan target-target yang mungkin diperhadapkan kepada mereka. Tapi sebetulnya bukan hanya sebetulnya tuntutan dari perusahaan atau dari orang-orang yang bekerja dengan kita atau kita bekerja dengan mereka. Tetapi sebetulnya kalau dalam hal pekerjaan atau usaha saja, saudara, memang kita diajar untuk memiliki visi yang sebesar-besarnya. Tapi realitanya, saudara, beberapa orang karena target yang dia pasang sendiri bagi dia terlalu tinggi, membuat dia merasa tertekan, saudara. Berapa dari antara saudara ada banyak target yang saudara buat, dan saudara sebetulnya membuat target yang tidak bisa dicapai, atau agak sebenarnya terlalu tinggi, saudara, sehingga membuat saudara mengalami tekanan sendiri, saudara. Saya berharap bahwa saudara memiliki penguasaan diri saat membuat target-target dalam kehidupan saudara,
sehingga saudara juga tidak akan tertekan dengan target sendiri. Yang mengerti katakan amin, saudara. Karena kadang-kadang kita sendiri yang membuat hidup kita tertekan kok. Ya, kalau ada tekanan-tekanan yang kita tidak minta tapi diperhadapkan kepada kita, kita tidak rancang dan itu datang. Nah, ini maksudnya tekanan yang saya maksudkan. Tekanan yang engkau tidak rancang, engkau tidak minta, tetapi itu datang. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha. Apalagi tekanan itu, saudara. Itu bisa bicara tentang tekanan sosial. Kalau saya berkata tekanan sosial, itu bicara tentang ada harapan-harapan dari orang-orang di luar sana, saudara. Harapan media, harapan keluarga kita, saudara. Beberapa dari saudara terbeban ketika ditanya kapan kawin, saudara, kapan menikah, saudara. Pertanyaan yang kalau bisa pertemuan keluarga jangan ditanya deh. Kalau tanya pertanyaan yang seperti ini, waduh, agak berat, saudara. Atau berapa saudara sudah menikah, saudara, belum punya anak, datang di suatu arisan ditanya, kecil sudah berapa? Waduh, sangat-sangat susah dijawab, saudara. Beberapa dari orang mungkin bisa mengatasi, bisa menjawab, tapi beberapa orang sudah memutus. Dengan rekan kerja, bahkan saya bisa katakan bahwa dengan rekan pelayanan pun kita bisa rasa tertekan, saudara. Berapa banyak dari kita juga karena dalam tekanan hubungan ini akhirnya mengganggu hidup kita dalam banyak hal, saudara. Mengganggu pekerjaan kita, mengganggu pelayanan kita kalau yang pelayanan, saudara. Dan apalagi, saudara, masih ada banyak, saudara, sebetulnya disebutkan juga ada yang namanya tekanan karena kesehatan fisik atau karena lingkungan, saudara. Keadaan yang dimana kita tinggal. Pertama kali saya datang di sini, saya sudah berhadapan dengan banyak orang yang berbicara tentang banyak hal yang membuat sebetulnya saya berkata gini, lebih baik di Jakarta ya. Ada satu orang datang berkunjung di sini, saya masih ingat betul. Pertama belum diteralis tempat-tempat ini. Dia datang dan dia berkata, ini Pak Pendeta, bisa tenangnya tinggal di sini. Saya bilang, memang kenapa? Wih, daerah sini rawan, Pak. Dia bilang, dia ceritakan apa yang menjadi kesaksian dia. Dia bilang, saya ini pernah disekap sama, dia tinggal di daerah-daerah belakang kita sini. Dan dia berkata bahwa saya pernah disekap sama perampok, saudara. Dan saya berkata, saya biasa aja. Jadi semenjak datang di tempat ini, informasi-informasi, keadaan-keadaan lingkungan itu sepertinya mau mengintimidasi saya atau mau membuat tekanan dalam hidup saya. Tetapi puji Tuhan, panggilan hidup saya yang begitu kuat, itu yang terus meneguhkan saya berkata bahwa Tuhan yang pilih kamu ada di sini, Tuhan yang panggil kamu, Tuhan yang sertai, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang lengkapi. Hal-hal itu yang memberikan penghiburan. Tapi itu orang yang dalam Tuhan. Kalau yang tidak dalam Tuhan seperti apa, saudara? Apa yang orang ngomong menjadi suatu tekanan bagi kita, saudara. Belum lagi ada dalam hubungan, misalkan di dalam hubungan dalam keluarga dan bahkan di lingkungan kita yang sudah bicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita alami, sering diperhadapkan kepada kita, dan informasi yang kita dapat bahwa mereka berkata bahwa kalau situasi yang seperti ini, wah ini bahaya ini pamali ini, oh ini tidak bisa, nanti dampaknya begini. Dan kita kadang-kadang mengalami yang namanya tekanan, saudara. Di kesehatan fisik juga seperti itu, saudara. Pernah saudara kontrol ke dokter, di sebelah kan ada dokter, saudara. Tiba-tiba hasil pemeriksaan sepertinya gejala-gejalanya penyakit berat, saudara. Saya percaya bahwa kita ada pergi ini dengan semangat, saudara. Dapat informasi gejala-gejala, hasil pemeriksaan keluar, pasti pulang langsung muka turun, saudara. Karena berpikir bahwa ini penyakit tidak biasa. Saya tidak pernah mengetahui kalau saya punya riwayat sakit ini, saudara. Apalagi langsung divonis cancer. Waduh. Dalam pikiran semua katanya cuma satu, cancer. Dalam telinga cuma dengar kamu cancer atau kamu kanker. Dan itu sangat menekan, saudara. Dan banyak hal lagi yang saya bisa beritahu bagi kita, saudara. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, mungkin anak-anak muda
anak-anak sekolah, tekanan apa yang kau alami hari ini? Tekanan dalam keluarga. Saudara yang masih studi, pasti ada harapan dari keluarga untuk saudara punya nilai yang baik. Betul tidak? Anak-anak sekolah, saudara. Tetapi ketika saudara berusaha, ternyata yang saudara mau capai ini tidak bisa tercapai, saudara. Apa yang ditargetkan oleh orang tua, misalkan kamu juara lah. Akhirnya ketika kita berusaha ternyata tidak tercapai, saudara. Dan saya percaya bagi anak-anak muda ini merupakan, atau anak-anak sekolah ini, menjadi satu tekanan yang juga tidak ringan bagi mereka, saudara. Tapi jangan, saudara, seperti saya pernah dengar satu kesaksian, saudara. Orang tua berkata begini, kamu harus nilai bagus. Tapi datang anak yang lebih berani, saudara. Ada anak yang berani, dia berkata begini, Papa, Mama, nilai saya seperti ini. Saya tanya, Papa, Mama waktu umur seperti saya, nilainya seperti itu, Sonde. Ternyata Papa Mama punya tuntutan ini di luar ekspektasi juga, saudara. Tapi kita tahu bahwa tidak banyak anak yang seperti itu. Tetapi kenyataannya begitu toh. Papa Mama dorong anak harus juara. Ternyata Papa Mama dulu juara di belakang terus. Tetapi saya percaya bahwa kita adalah kita adalah orang tua yang berhikmat. Ketika kita sudah memberikan satu target bagi dia, tetapi ketika tidak tercapai, kita berikan terus dorongan, kita terus berikan semangat. Saya juga mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, bahwa waktu anaknya, bayangkan anaknya tidak lulus, tidak naik kelas, dia panggil begini, dia pura-pura nggak dengar saja, padahal sudah dengar dari istrinya bahwa anak ini tidak naik kelas. Sini. Dia sudah berpikir bahwa ini pasti dapat sebat, sudah. Karena dia tahu bahwa dia sudah gagal. Tapi bapaknya ini berkata begini, mari kita rayakan kegagalan ini. Maksudnya apa? Kamu cari makanan atau restoran yang paling enak, kita pergi di sana, kita makan sama-sama. Wih, anak ini luar biasa. Dia berkata begini, saya baru temukan ini bapak saya seperti ini, saudara. Gagal tetapi diajak makan, saudara. Disuruh makan yang paling enak. Tapi singkat cerita memang akhirnya ditemukan bahwa anak ini akhirnya punya motivasi belajar yang tinggi, saudara. Dia berkata bahwa yang gagal aja diajak makan, apalagi kalau juara, saudara. Itu pasti akan lebih hebat lagi. Dan saya percaya bahwa itu memang dibutuhkan orang-orang tua yang berhikmat, hikmat dari Tuhan untuk bisa menerapkan ini, saudara. Jangan saudara terapkan kalau saudara belum sungguh-sungguh diperlengkapi, saudara. Oke, baik, mari kita lihat. Ketika kita bicara tentang tekanan ini, yang pastinya kita berkata bahwa saya bisa. Mungkin ada orang-orang di antara saudara yang berkata, saya masih bisa hadapi ini. Tapi jujur saudara bahwa dalam hal-hal tekanan yang misalkan tekanan dalam sosial hubungan bisa saudara atasi. Tapi ketika saudara mengalami tekanan secara kesehatan fisik, apakah bisa, saudara? Beberapa orang berkata bahwa untuk pekerjaan gampang, saudara. Dia kepala perusahaan, dia berkata bahwa semua lancar, saudara. Tapi bisakah tekanan secara kesehatan fisik sehingga ketika datang itu dalam hidupmu dan engkau bisa, saudara? Berapa banyak orang-orang yang merasa punya duit banyak, saudara, tapi pada akhirnya mereka menyerah ketika berhadapan dengan penyakit yang ganas, saudara, penyakit yang menurut mereka parah, saudara. Mereka akhirnya sampai di kesimpulan bahwa uang sebanyak apapun tidak bisa menolong, saudara. Jadi keadaan-keadaan ini yang saya percaya bagi beberapa orang mengalami tekanan-tekanan yang bertubi-tubi, saudara. Kalau kita sebagai orang percaya seperti apa, saudara? Kita kan sudah punya ayat firman Tuhan seperti saya katakan tadi, pencobaan tidak bisa melebihi kekuatan kita. Saudara, kalau saudara melihat baik konteks ayat ini sampai konteks-konteks ayat yang lain, berbicara jelas bagi kita bahwa betul, mungkin kalau untuk tekanan-tekanan yang secara jasmani kita bisa atasi, saudara. Tapi ada tekanan-tekanan secara jasmani yang bisa menjadi tekanan bagi kita, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Yesus masih bisa mengalami yang namanya tekanan secara spiritual. Ada kegagalan-kegagalan yang bisa saja dialami oleh kita, saudara. Tekanan di dalam orang-orang sudah melayani ada enggak? Ada, saudara.
Saya sempat berpikir bahwa ketika saya ada sudah 12 tahun di sini, saudara. Dan saudara berpikir bahwa saya sudah tenang-tenang, saudara. Saya mengalami tekanan yang berat, saudara. Ketika melihat pelayanan awal-awal, aduh, ini kok enggak berkembang, enggak maju-maju ya. Saya mengalami yang namanya tekanan secara spiritual, saudara. Ataukah saudara mungkin berpikir juga di dalam kehidupan dalam rohani saudara. Saudara melihat bahwa kok saya ini kok nggak benar-benar ya, mau taat kepada Tuhan tapi jatuh terus kok. Atau saudara juga mengharapkan keluarga atau istri suami untuk berubah cepat, saudara. Tapi kok nggak jadi-jadi, saudara. Kok tidak terrealisasi dengan cepat, saudara. Saya pikir bahwa inilah tekanan-tekanan spiritual yang bisa melanda siapa saja. Sehingga hari ini kita bisa berkata hari ini bahwa baik orang percaya, orang tidak percaya, kita mengalami tekanan yang bisa melemahkan kita, yang bisa membuat kita sulit, membuat kita stres. Tetapi berita baiknya kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang lebih lagi, saudara, kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam semua tekanan yang kita alami, saudara. Karena seluruh tekanan-tekanan yang kita alami itu tidak pernah hadir dalam kehidupan kita secara kebetulan, saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan mengizinkan tekanan-tekanan itu datang dalam kehidupan kita supaya ada satu rencana yang Tuhan sedang kerjakan, itu terjadi dengan sempurna dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Tekanan-tekanan yang kau alami bukan lantas berarti bahwa Tuhan tidak sayang kamu. Tekanan yang kau alami bukan lantas juga engkau bisa membuat kesimpulan bahwa Tuhan jauh dari kamu. Ada orang-orang yang pelayanan tetapi banyak juga tekanan-tekanan yang mereka alami, saudara. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak hidup, Tuhan itu tidak nyata, Tuhan itu tidak mengasihi, Tuhan itu tidak maha kuasa, saudara. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Belajar dari seorang yang mengalami tekanan dalam hidupnya, tetapi di ending, di akhir daripada hidupnya, wah, Tuhan memberikan satu kepercayaan dan bahkan satu penghargaan yang luar biasa, saudara. Saya mau tunjukkan ayatnya, saudara. Dalam Mazmur pasal 25, mari kita lihat ayatnya. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22, saudara. Inilah seorang yang saya berkata bahwa dia orang yang diurapi Tuhan, tidak lagi bisa dibantah, saudara. Ini orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Oh, tidak bisa dibantah, saudara. Pengenalannya akan Tuhan itu sungguh-sungguh, saya bisa berkata bahwa dia, kalau untuk zaman sekarang dia perfect lah. Tetapi ternyata dalam hidupnya pernah mengalami tekanan, saudara. Mari kita lihat bersama-sama Mazmur 25 ayat 16 sampai 22. Di dalam ayat ini, inilah ayat yang ditulis oleh Daud sendiri, saudara. Ternyata Daud yang kita berkata bahwa Daud adalah seorang yang intim dengan Tuhan, diurapi Tuhan. Dan saudara tanya lagi, dia punya pengurapan ini sempurna atau tidak, atau penuh atau tidak waktu Roh Kudus urapi dia? Sempurna, saudara. Tetapi dia ternyata pernah mengalami yang namanya tekanan dalam hidupnya. Ayat 16 mulai. Dikatakan begini, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkan aku dari kesulitanku, saudara. Kalau dalam terjemahan lain disebutkan, lepaskanlah aku dari tekananku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapatkan malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari seluruh kesesakannya.
Ini adalah ayat yang ditulis oleh Daud sendiri, saudara, yang berbicara tentang dia pernah, dan bukannya pernah, lama mengalami tekanan ini, saudara. Tetapi berita baiknya saya mau sampaikan bagi kita semua. Kalau saudara bandingkan di dalam Mazmur pasal yang ke-78, ayat yang ke-70 sampai yang ke-72, saudara, ternyata Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita semua, saudara, tentang Daud itu. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dikatakan begini, saudara. Saudara perhatikan di Alkitab saudara. Nanti LCD bisa membantu. Di sini disebutkan begini, dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dan dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dengar baik bahwa tekanan-tekanan yang dialami Daud yang bertubi-tubi tanpa henti sepanjang hidupnya, saya katakan, membentuk seorang yang akhirnya dipakai Tuhan dengan hati yang Alkitab dengan jelas berkata, hati yang tulus. Dia memiliki ketulusan untuk pertama di hadapan Tuhan, tetapi akhirnya ketika Tuhan percayakan sesuatu, ketulusan ini mengalir dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketulusan mengalir dalam semua area hidupnya, saudara. Akan disebutkan bahwa dia dipercaya untuk menggembalakan atau untuk memimpin bangsa yang begitu besar, saudara. Tidak berhenti sampai di sana. Orang yang mengalami tekanan-tekanan yang bertubi-tubi dalam hidupnya, Tuhan memberikan satu penghargaan yang lebih lagi, saudara. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, saudara. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat siapa? Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, saudara, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu siapa? Yesus. Saudara lihat penghargaan Tuhan bagi orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mengalami tekanan, saudara tidak beda halnya dengan Daud, saudara. Tetapi Daud, dia bisa menangani tekanannya dengan baik, saudara. Terima dia menangani tekanannya dalam hubungan dengan Tuhan. Dia tidak lari kemana-mana, dia berlari kepada Tuhan, saudara. Saudara bisa lihat di Mazmur-Mazmur, saudara, bagaimana Daud menyatakan kerinduannya, kelaparannya akan Tuhan. Masalah tidak lantas membuat Daud jauh dari Tuhan, saudara. Berapa banyak orang-orang yang mengalami masalah malah jauh dari Tuhan. Saya tanya, dari mana kekuatanmu, saudara? Justru waktu engkau masalah, langsung sinyal langsung datang, tek, sinyal langsung on, tek, cari Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Ada masalah langsung sinyalnya langsung hidup, cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang bisa tolong kita, saudara. Siapa yang di tempat ini yang bisa mengklaim bahwa saya bisa mengatasi semua tekanan yang saya alami dengan cara saya? Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau dalam semua tekanan-tekanan hidup yang kau alami. Saya coba searching sedikit, bagaimana mengatasi yang namanya tekanan. Saya lihat saran-sarannya cuma begini, saudara. Olahraga, saudara, relax. Saya tanya bagi kita semua yang olahraga yang tertekan, habis olahraga, saudara, so selesai tekanannya. Coba dengan cara dunia menjawab, saudara, tekanan, curhat ke orang, tekanan hilang.
malah tambah masalah baru, saudara. Kita curhat orang yang salah, saudara, gosip kemana-mana, selesai. Tambah tekanan baru, wih, mau keluar orang bilang apa gitu. Itu dunia punya solusi, saudara. Oh, Daud kurang psikolog atau kurang orang-orang hebat kah di kerajaan? Tapi dia berkata, bukan, saya tidak pakai orang-orang hebat di kerajaan. Tapi dia tahu persis bahwa yang bisa selesaikan tekanannya hanya Tuhan, saudara. Jadi apapun yang kau alami, tekanan sehebat apapun, sebertubi-tubi apapun, saya katakan, hidupkan sinyal bahwa saya perlu Tuhan. Saya butuh Tuhan. Justru ini yang bisa membawa saya dekat dengan Tuhan. Jadi Daud dikatakan bahwa Daud orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Saya waktu membuat rumus matematika lah. Orang yang memiliki tekanan, 1 tekanan, 2 tekanan, 3 tekanan, 4 tekanan, sama dengan diperkenankan Tuhan. Kira-kira jawabannya bagaimana ya? Dari mana rumus ini bisa, dan bagaimana kesimpulan ini bisa terjadi, saudara? Tekanan 1, tekanan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sama dengan diperkenankan Tuhan. Sama dengan dipakai Tuhan. Sama dengan menghasilkan yang namanya karakter ketulusan. Bahkan Alkitab berkata bahwa karakter bukannya ketulusan, kejujuran. Tuhan tidak temukan pemimpin-pemimpin waktu itu yang tulus, yang jujur, saudara. Dan memang itu yang hilang juga di hari-hari ini, saudara. Tapi berita baiknya, kejujuran, ketulusan itu bisa muncul dari tekanan, saudara. Katakan amin, saudara. Wih, bisa, saudara. Hanya Tuhan yang bisa, saudara. Yang adalah kalau dunia punya tekanan, stres berat, langsung pergi ke Kupang, saudara. Psikiater. Tekanan sudah omong sendiri. Senyum-senyum sendiri, saudara. Ketawa-ketawa sendiri. Saya tidak mau lihat orang eklesia ketawa-ketawa sendiri ya. Artinya kamu tidak bisa menyelesaikan tekanan yang kau alami. Ataupun engkau berusaha menyelesaikan tekanan yang kau alami dengan kekuatanmu sendiri. Pasti tambah, saudara. Tekanan demi tekanan tetapi menghasilkan sesuatu yang baik, saudara. Hanya ada dalam iman Kristen, hanya ada dalam iman kepada Yesus, saudara. Karena saya katakan dari tadi kan tekanan kita tidak bisa minta, saudara. Nggak usah minta di sini, jangan ada saudara ya yang hadir hari ini, Tuhan saya minta tekanan karena tekanan baik. Nggak usah, kamu nggak usah minta, dia datang sendiri, saudara. Apalagi kamu bilang, Pak Pendeta, doakan saya untuk dapatkan tekanan karena ternyata tekanan itu hebat. Nggak usah, saudara, dia pasti datang, saudara. Saya melihat bahwa ternyata kalau saudara penasaran apa sih tekanan yang dialami Daud, banyak sekali, saudara, tapi saya akan munculkan beberapa saja, saudara. Saya melihat di dalam kisah Daud dari awal dia sudah tertekan, saudara. Ingat, dari awal, bukan dia sudah besar, masih kecil sudah tertekan. Saya ingat satu saat ada yang namanya peperangan yang terjadi, saudara, di antara orang Israel dan Filistin itu. Jadi kisahnya ini bicara bahwa dalam peperangan itu ternyata ada terjadi di mana bangsa Israel tidak bisa mengalahkan Filistin. Teristimewa karena ada satu tentara yang hebat namanya Goliat, saudara. Tetapi ternyata dalam kisah itu, saudara, dinyatakan bahwa Daud ini akhirnya singkat cerita ada di lokasi, saudara. Dan ketika ada di lokasi, ternyata dia malah dinyatakan tentang siapa atau keadaan yang sebenarnya siapakah Daud itu, saudara. Saya melihat, saudara, di dalam kalau saudara memperhatikan dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Di sana dikatakan ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu maksudnya kepada Goliat,
Bangkitlah amarah Eliab, ini inilah kakaknya Daud, kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Dari kisah sepenggal ini kita tahu siapa Daud awalnya, saudara. Selain kisah ini ada kisah yang lain. Ternyata waktu Saul ditolak sama Tuhan, akhirnya Tuhan memilih seseorang kembali, saudara. Dan Tuhan berkata, "Samuel, kamu pergi urapi raja yang baru." Dan akhirnya langsung ditunjukkan kepada Samuel, "Kamu pergi ke keluarga Isai, pergi ke sana dan nanti kamu urapi anak Isai itu." Dan ternyata waktu sampai di daerah tempat tinggal keluarga Isai, diperhadapkanlah kepada Samuel ini anak-anak yang besar-besar dan anak-anak yang bagi Isai ini layak untuk jadi raja menggantikan Saul, saudara. Tetapi singkat cerita dikatakan bahwa semua anak itu ditolak, saudara. Dan Tuhan bicara kepada Samuel, masih ada anaknya satu lagi, saudara. Sehingga akhirnya ketika ditanya, "Isai, semua ini yang hebat-hebat ini tidak dipilih sama Tuhan. Masih ada kok anak kamu yang lain lagi." Wih, saya tidak tahu Isai ini pura-pura pikun atau apa, saudara. Sampai dia berkata begini, "Anak satu lagi yang mana?" Tiba-tiba dia ingatin, oh iya ada satu, saudara. Bayangkan, dia masih mikir beberapa kali untuk ingat anak ini satu ini. "Di mana dia?" kata Samuel. "Dia ada di kebun, ada di padang, jaga kambing domba yang hanya 3 ekor, 2-3 ekor. Ini merupakan penghinaan, saudara. Kalau bilang menggambalakan yang ribuan ekor, wih mungkin itu prestisnya masih ada, saudara. Tapi dia bilang, waduh dia itu ya mengembalakan 2-3 ekor di padang sana, saudara. Saya tidak tahu kenapa Alkitab harus keluarkan 2-3 ekor ini, saudara. Saya tahu bahwa ini mengandung satu kebenaran yang hebat sekali. Hendak menyatakan bahwa siapakah seorang Daud awalnya, saudara. Daud adalah seorang yang sebetulnya dalam rumah sudah tertekan terus, nggak dianggap, saudara. Dalam rumah sudah menjadi anak yang ya kesekian lah. Kalau yang lain tidak ada ya udah dialah. Dan ternyata kesesakan yang dimulai dari awal ini tidak berhenti, saudara. Saudara, untuk kesesak atau tekanan ini, banyak anak-anak muda yang hancur karena diperlakukan secara tidak adil seperti ini, saudara. Tetapi saya mau nyatakan hari ini, anak-anak muda, kalau engkau adalah anak-anak yang sering diperlakukan tidak adil di rumah, kalau engkau ada dan mendengar firman hari ini, Tuhan bisa pakai itu untuk mengangkat engkau menjadi orang yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau pernah mengalami penindasan, dibully, wow, itu kalau kamu tahu cara menangani itu dengan benar, engkau pemimpin yang besar. Engkau disalah mengerti terus di rumah, kakak yang salah kamu disalahin, teman saudara-saudara yang salah, kamu semua kamu yang kena imbasnya. Tapi mungkin ada anak-anak muda yang hari ini mengalami ini, berkata, "Pak, tapi ini tidak kuat juga hadapi ini." Makanya jangan tangani sendiri, mendekat kepada Tuhan. Saya percaya yang mengalami tekanan-tekanan yang seperti ini, waduh, alami pemulihan yang luar biasa, saudara. Itu yang pertama. Yang pertama, dia mengalami tekanan dalam keluarga, saudara. Yang berikut, dia mengalami, kalau saudara lihat dalam 1 Samuel 18 sampai 31, ini banyak bacaannya, saudara. Alkitab mencatat dia sudah diurapi jadi raja, saudara. Dia sudah dibilang, "Kamu raja Israel." Sudah dipekerjakan di kerajaan Israel. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia harus mengalami pengejaran dari 1 Samuel pasal 18 sampai 31. 18 dari pasal 18 sampai 31 itu bukan hanya bicara tentang beberapa pasal, saudara. Ini beberapa musim, beberapa puluh tahun, saudara. Bagaimana dia sudah
Urapi jadi raja, tetapi dia masih mengalami dikejar terus sama Saul, dikejar terus. Dikejar, ini bukan dikejar mau apa saudara, dikejar untuk dibunuh saudara. Wow. Saudara mengalami ancaman-ancaman yang seperti ini. Untung Daud adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, tahu menangani ancaman-ancaman seperti itu. Kalau yang bagi kita semua sudah tidak bisa tidur saudara, tidak bisa lagi buat apa-apa. Tapi Daud masih bisa menangani itu saudara. Dikejar oleh Saul, bukan cuma, saya katakan bukan hanya 1-2 tahun, saya bilang belasan atau puluhan tahun dia dikejar untuk dibunuh. Pernah nggak Daud mungkin berpikir, katanya sudah diurapi jadi raja, kok ini malah mau dibunuh? Tekanan ini luar biasa saudara. Harapan sudah di depan mata, tapi kenyataannya belum ada saudara. Ini tertekan luar biasa saudara. Apakah sudah berhenti sampai situ? 2 Samuel 13 sampai 19. Saya mendapati juga, dimulai dari pasal 11 dulu. Ternyata seorang yang dekat dengan Tuhan pernah tercatat dalam Alkitab mengalami yang namanya dosa persinahan juga saudara. Dan saudara pikir bahwa seorang yang dekat dengan Tuhan kalau mengalami kejatuhan begini, saudara, kalau saudara tidak ada di posisi dia, saudara mungkin dia tenang-tenang saja. Kalau dia betul dekat dengan Tuhan, saya menyatakan hari ini orang ini nggak bisa tidur saudara. Susah luar biasa. Jangankan satu pelanggaran yang fatal seperti yang dibuat oleh Daud. Mungkin saudara hanya melakukan sesuatu ketidaktaatan biasa, itu menjadi suatu keadaan yang membuat saudara bisa ditertekan saudara. Tapi berita baiknya adalah kita bisa belajar dari Daud saudara. Dan sangat beda dengan Saul cara menangani kejatuhannya saudara. Kalau Daud mengalami kejatuhan masih dalam persekutuan terus dengan Tuhan. Kalau Saul menjauh dari Tuhan saudara, malah beralih kepercayaannya, tanya arwah lah saudara. Ini luar biasa saudara. Saudara mengalami tekanan, pergi tanya arwah lagi, Bai beta lagi ada tertekan ini. Itu kalau Bai bisa bangun, dia bilang, lu pikir lu yang tertekan, beta selama hidup tertekan luar biasa. Kalau dia bisa jawab saudara. Itu Saul saudara, tertekan hidupnya secara rohani. Dia pergi cari arwahnya Saul saudara. Dia pikir Saul akan bisa jawab dia punya apa. Padahal Saul muncul, tapi Saul bilang, lu mati. Jadi kalau dari setan dia muncul saudara, kalau saudara tanya ke arwah dia muncul hal yang baik, itu pasti bukan, itu tipu saudara. Tapi kalau saudara panggil dia berkata, lu mati hari ini, nah itu dia tuh, itu benar. Tapi kalau dia berkata, tenang anakku, kamu nanti akan tenang sekarang. Kalau kita berkaca firman Tuhan, kalau muncul betul-betul arwah yang benar, ini dia akan hukum kamu saudara. Tetapi kan tidak akan muncul seperti itu ya. Karena Tuhan bilang mereka sudah tidak tahu jalan tempat ke tempat kita. Saya harus jelaskan, orang-orang yang sudah mati itu tidak akan mungkin datang kepada kita saudara. Jadi kalau kita tanya kepada orang-orang sudah meninggal, kita tanya kepada siapa? Jawab sendiri saudara. Mari kita lihat berikut. Jadi dosa bisa menekan hidup kita. Dan selanjutnya mari kita lihat bersama-sama di pasal 13 sampai 19 yang keempat, mengalami perpecahan demi perpecahan dalam keluarga. Pemberontakan Absalom dimulainya saudara. Dan saya percaya bahwa tekanan demi tekanan inilah saudara, mungkin dikejar Saul sudah lewat, tertekan dan keluarga sudah lewat, semua sudah lewat saudara. Tetapi ketika bicara tentang dosa yang dia buat, apakah dia bisa atasi saudara? Tapi puji Tuhan, berita baiknya kita baca dalam Mazmur pasal 50, Daud bisa selesaikan itu saudara. Perpecahan dalam keluarga itu yang terjadi sampai Daud mati saudara. Dan saya percaya ada pemulihan yang memang akhirnya terjadi, tetapi ada tekanan yang tidak berhenti saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa semua tekanan akan selesai, tidak. Semua tekanan itu akan selesai kalau kita juga sudah selesai. Jadi hari ini saya mengajak kita semua,
dalam tekanan apapun yang kau alami. Ingat, tetap dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti yang jelas, tinggal dengan Tuhan. Tekanan apapun, tinggal dengan Tuhan. Mau bertubi-tubi seberapa banyak tekanan, tinggal dalam Tuhan. Karena hanya kita tinggal dalam Tuhan, kita ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan dikatakan bahwa Daud dalam Mazmur tadi dikatakan dia berseru kepada Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Ini korelasinya dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga apa Alkitab bilang? Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hidup pikiranmu, saudara. Jadi tetap tinggal dalam Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, tetap menempel dengan Tuhan dalam tekanan apapun yang kau alami. Tekanan-tekanan itu akan membuat engkau mengalami pemulihan yang seperti yang direncanakan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri semua, saudara.